kali ini Ibu akan membahas full satu bab tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita bahas tuntas nih tentang sistem persamaan linear dua variabel, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi persamaan linear dua variabel, yang kedua mengidentifikasi penyelesaian dari persamaan linear dua variabel, yang ketiga mengidentifikasi sistem persamaan linear dua variabel khusus dan penyelesaiannya, yang keempat membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan, yang kelima membuat sistem persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan, yang keenam membuat model matematika dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik dua persamaan serta menafsirkan grafik yang terbentuk. Yang ketujuh membuat model matematika dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang sudah tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Jika belum, mari simak penjelasan berikut ini. Sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel yang akan kita bahas awal. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Di sini langsung saya contohkan. Contohnya di sini, manakah dari dua persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel? Yang A, ada Y dikurangi 4 sama dengan 3. Dan yang B di sini ada persamaan Y ditambah 3X sama dengan 12. Kita jawab sama-sama yuk. Untuk yang A di sini persamaannya Y dikurangi 4 sama dengan 3, maka dapat dikatakan memiliki berapa variabel sih? 1. Persamaan ini memiliki satu variabel, yaitu Y. Maka dikatakan ketika dia hanya memiliki satu variabel, ini bukanlah sistem persamaan linear dua variabel. Yang A bukan, karena variabelnya hanya satu. Yang B di sini persamaannya adalah Y ditambah 3X sama dengan 12. Karena memiliki dua variabel yaitu X dan Y, maka dapat dikatakan ini merupakan persamaan linear dua variabel. Jelas ya perbedaan antara persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Poin 2, di sini ada sistem persamaan linear dua variabel yang bisa disingkat dengan SPLDF. Biasanya disingkat dengan SPLDF. Jadi untuk kalian ketika melihat singkatan SPLDF, itu artinya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel. Ada bentuk umumnya. Di sini bentuk umumnya seperti ini. Ada dua persamaan yang memiliki dua variabel. Di sini bentuk umum yang pertama ada AX ditambah B sama dengan C, dan persamaan yang kedua adalah DX ditambah DY sama dengan F. Saya punya contoh agar kalian lebih jelas. Di sini ada soal yang pertama, diketahui persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 8
dan persamaan duanya adalah 4x dikurangi 2y sama dengan 5. Tentukanlah koefisien, variabel, dan konstantanya. Kita jawab sama-sama ya. Yang pertama adalah koefisien. Mana sih koefisien? Koefisien adalah suku yang diikuti oleh variabel. Mana suku-suku yang diikuti oleh variabel? Adalah angka 2. Di sini pertama ada 2x, maka koefisiennya adalah angka 2. Dan ada y, karena di sini hanya variabelnya saja atau dituliskan hanya y saja, artinya koefisiennya adalah 1. Ingat, ketika suatu persamaan di mana sukunya hanya ditulis variabelnya saja, maka dapat dikatakan koefisiennya adalah 1 atau di sini bisa dianggap yang saya lingkari merah adalah 1y. Maka koefisiennya adalah 1. Lanjut lagi, mana yang memiliki variabel atau di belakang suku ada huruf adalah 4x yang saya lingkari. Di sini karena 4x, maka koefisiennya adalah angka 4. Lanjut kembali, mana sih yang memiliki variabel? Di sini ada negatif 2y. Maka karena di sini tandanya negatif, maka dikatakan koefisiennya adalah bernilai negatif 2. Ketika tandanya negatif, maka tuliskan bahwa koefisien tersebut bernilai negatif. Dan variabel adalah huruf yang mengikuti koefisien. Mana sih? Nah, ini huruf-huruf yang mengikuti koefisien. Mana? Adalah x dan y. Hanya ada huruf x dan y, inilah yang disebut variabel. Ada lagi yang dikatakan konstanta. Mana konstanta? Kalau konstanta adalah suku atau angka yang tidak memiliki variabel. Mana? 8 dan 5. Jelas ya perbedaan antara koefisien, variabel, dan konstanta. Bisa membedakan, bisa memperinci ya, mana yang koefisien, mana yang variabel, dan mana yang konstanta. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama dengan metode grafik. Langsung ke contoh soal agar kalian lebih paham dan mengerti. Di sini ada contoh soal dengan metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari yang pertama 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10 persamaan satunya, dan persamaan duanya di sini ada x ditambah 2y sama dengan 2. Ini persamaan 2. Maka kita jawab sama-sama. Buatlah tabel terlebih dahulu seperti ini. Untuk persamaan 1 dan persamaan 2 buat tabel seperti ini. Yang langkah pertama, lihat persamaan 1 terlebih dahulu. Mana persamaan 1 ini nih? Kita lihat terlebih dahulu. Kita misalkan di sini karena nilainya atau bentuknya tidak x ditambah y saja atau koefisiennya tidak hanya bernilai 1, maka kita cari angka ketika dibagi menghasilkan angka yang tidak menghasilkan desimal. Perhatikan, kita misalkan di sini x-nya adalah negatif 2. Kenapa sih Bu tidak 0? Karena ketika kalian menolkan si x, maka nanti yang kalian dapat adalah nilai pecahan atau nilai desimal. Maka dari itu carilah angka yang mampu menghasilkan nilai bilangan asli ya. Kita misalkan si x ini adalah 2. Perhatikan di sini caranya.
Substitusikan nilai X sama dengan negatif 2. Kita masukkan X-nya dengan angka negatif 2. Maka 2 dikalikan negatif 2 dikurangi 3Y sama dengan negatif 10. Karena 2 dikalikan negatif 2 menghasilkan negatif 4, dikurangi 3Y sama dengan 10, negatif 10. Dekatkan yang tidak memiliki variabel. Mana si negatif 4 dengan negatif 10? Didekatkan, mana yang harus pindah? Negatif 4 pindah ke sebelah kanan sama dengan. Maka yang tadinya negatif menjadi positif. Didapatlah negatif 10 kita tambah 4. Tadinya negatif menjadi positif. Maka negatif 3Y dikurangi 10 ditambah 4. Berapa sih hasil dari negatif 10 ditambah 4? Negatif 6. Punya hutang 10, dibayar 4, maka sisa hutangnya adalah 6 atau negatif 6. Karena di sini negatif 3Y, maka artinya ketika kita pindah ruaskan ke sebelah kanan si negatif 3-nya, yang tadinya perkalian jadi pembagian, maka negatif 6 kita bagi dengan negatif 3 menghasilkan 2. Tulislah di kolom atau di tabelnya. Untuk tabel Y, di kolom Y angkanya adalah 2. Lanjut kembali. Untuk sekarang kita misalkan si Y sekarang ya, si Y-nya adalah 0. Maka gunakan cara yang pernah saya ajarkan. Artinya kalian tutup Y-nya dengan jari kalian, telunjuk kalian, sehingga seperti ini. Maka didapatlah 2X sama dengan negatif 10. Di sini kan 2X, maka artinya 2 dikalikan X sama dengan negatif 10. Si 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka didapatlah negatif 10 kita bagi 2. Menghasilkan berapa sih negatif 10 dibagi 2? Menghasilkan angka negatif 5. Ingat, didapat dari mana negatif 5? Negatif 10 dibagi 2. Dapatlah negatif 5. Didapatlah di sini karena syaratnya wajib selalu ingat X dulu di depan, maka didapatlah negatif 2,2 dan yang selanjutnya negatif 5,0 titiknya. Lanjut kita ke persamaan yang kedua. Karena ini mudah ketika kita misalkan X-nya adalah 0, sama halnya dengan terlebih dahulu caranya yang dahulu, maka kita tutup dengan jari kalian si X-nya. Didapatlah 2Y sama dengan 2. Artinya apa? 2 dikali Y sama dengan 2. Si 2 ini yang saya lingkari merah, kita bagi, saling membagi. Yang di sebelah kanan kita bagi dengan koefisien 2 di sebelah kiri, maka 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Kalau sudah seperti ini, si X sudah kita misalkan dengan 0. Sekarang gantian, Y-nya yang kita misalkan dengan angka 0. Maka kita perlu apakan? Kita perlu tutup dengan jari kalian si 2Y-nya ini. Maka X sama dengan 2. Didapatlah titiknya adalah 0,1 dan 2,0. Setelah itu kalian buat grafik seperti ini dengan buku berpeta kalian. Pertama, letak titiknya pada persamaan 1, di sini negatif 2,2 dan negatif 5,0 yang saya lingkari merah. Maka buatlah titiknya pada grafik, maka didapatlah titik-titiknya seperti ini nih. Setelah itu kalian garis sehingga membentuk seperti ini, garis lurus hingga membentuk seperti ini. Sudah seperti itu, sama halnya dengan persamaan 2, buatlah titik yang tadi kita dapatkan. Berapa sih titiknya? Negatif 0,1 dan 2,0. Bagaimana letaknya? Letak titiknya di sini nih. Baru kalian tarik garis.
garis lurus seperti ini. Didapatlah titik potong. Mana titik potongnya? Nih titik potongnya nih yang saya beri tanda hitam. Didapatlah di sini titik hitam. Berapa sih titik potongnya? Titik potong inilah yang menjadi himpunan penyelesaian. Perhatikan yang saya lingkari hijau. Angkanya adalah X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya adalah 2. Jadi, beri kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan metode grafik. Sekarang yang akan saya perkenalkan adalah metode eliminasi. Sama metode eliminasi ini pun diperuntukkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kita langsung masuk contoh. Contoh soalnya sama dengan yang sebelumnya agar kalian bisa membandingkan apakah hasilnya sama enggak sih dengan cara yang berbeda. Tadi soalnya persamaannya sama, 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 10 dan x ditambah 2y sama dengan 2. Cuma caranya sekarang dengan metode eliminasi. Di sini soalnya maka berbentuk dengan metode eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10 dan x ditambah 2y sama dengan 2. Kita jawab sama-sama yuk. Di sini cara atau tahap awal kalian eliminasi terlebih dahulu variabel y untuk mendapatkan nilai x. Kita buat menurun seperti ini. Kurangkan antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Yang namanya eliminasi berarti menghilangkan. Mana sih yang memiliki variabel y? Negatif 3y dengan 2y. Apakah nilainya sudah sama? Koefisiennya belum. Yang satu negatif 3, yang satu 2. Maka bagaimana caranya untuk menyamakan? Kita kalikan. Persamaan 1 kita kalikan dengan negatif 2. Persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Kenapa sih Bu? Untuk persamaan 1 dikalikan dengan negatif 2 agar nilainya menjadi positif 6. Begitu pula pada persamaan 2 kita kalikan dengan 3 menghasilkan 6y nanti. Maka nanti akan didapat seperti ini. 2x dikalikan negatif 2 menghasilkan negatif 4x. Negatif 3y dikalikan dengan 2 didapat positif 6y. Dan negatif 10 dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan 20. X dikalikan dengan 3 menghasilkan 3x. 2y dikalikan dengan 3 menghasilkan 6y. 2 dikalikan dengan 3 menghasilkan 6. Kita kurangi ke bawah karena yang memiliki variabel y sudah sama-sama 6, maka barulah kita kurangi agar nilainya habis. Negatif 4x dikurangi 3x menghasilkan negatif 7x. Sementara 6y dikurangi 6y habis enggak? Habis. Ketika habis tidak perlu ditulis. Sama dengan 20 dikurangi 6 didapatlah 14. Karena di sini posisinya di sebelah kiri perkalian negatif 7 dikalikan dengan x, kita pindahkan nih koefisien si negatif 7 ini ke sebelah kanan, maka akan berubah seperti ini. X sama dengan 14 kita bagi dengan negatif 7. Kenapa jadi bagi? Karena perkalian ketika pindah ruas menjadi tanda bagi. Maka X sama dengan 14 dibagi 7, negatif 7 menghasilkan negatif 2. Lalu eliminasi kembali variabel X untuk mendapatkan nilai Y. Sekarang kebalikannya, tadi kita menghilangkan Y, sekarang kita menghilangkan X. Bagaimana caranya? Kita kalikan persamaan 1 dengan angka 1 dan persamaan 2 dengan angka 2. Kenapa sih Bu? Agar nilai yang memiliki variabel X ini sama-sama bernilai 2x. Perhatikan, di sini 1 dikalikan 2x
2x menghasilkan 2x. 1 dikalikan negatif 3y tetap negatif 3y. 1 dikalikan negatif 10 tetap negatif 10. Lanjut kembali, x dikalikan 2 didapat 2x. 2y dikalikan dengan 2 menghasilkan positif 4y sama dengan 2 kali 2 menghasilkan 4. Kita kurangi ke bawah. Tadi dikatakan kita ingin menghilangkan variabel x. Udah sama belum? Koefisiennya sudah sama. Di sini sudah sama-sama 2, maka kita kurangkan 2x. Dikurangi 2x habis nggak? Habis. Ketika sudah habis, maka tidak perlu ditulis kembali angkanya. Lanjut kembali ke yang kedua. Negatif 3y dikurangi 4y sama dengan negatif 7y. Sama dengan negatif 10 dikurangi 4 menghasilkan negatif 14. Maka karena seperti yang tadi kita pindah ruaskan si koefisien yang memiliki variabel y ini ke sebelah kanan, maka didapat y sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7, maka y sama dengan 2. Didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah yang saya lingkari, negatif 2,2. Sama enggak dengan titik potong pada metode grafik yang tadi? Sama ya. Makanya menggunakan metode grafik ataupun menggunakan metode eliminasi, hasilnya akan sama. Sebelumnya saya sudah menjelaskan metode grafik dan metode eliminasi. Sekarang saya perkenalkan metode yang ketiga, yaitu metode substitusi. Di sini arti dari metode substitusi sama halnya dengan yang tadi, adalah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel memasukkan salah satu data. Perhatikan di sini. Langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya sama, saya ambil yang sama agar kalian tetap bisa membandingkan apakah hasilnya sama dengan metode grafik, eliminasi atau substitusi. Sama enggak nih hasilnya? Soalnya sama, tapi bedanya sekarang caranya adalah metode substitusi. Dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dari 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10 dan x ditambah 2y sama dengan 2. Kita jawab sama-sama. Tadi persamaan satunya adalah 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Persamaan 2-nya adalah x ditambah 2y sama dengan 2. Ini persamaan 2. Langkah pertama, kalian ubah persamaan 2, yaitu x ditambah 2y sama dengan 2 menjadi bentuk umum seperti x sama dengan by ditambah c. Artinya yang memiliki variabel x saja yang ada di sebelah kiri sama dengan. Untuk sisanya letakkan di sebelah kanan. Maka karena diminta x-nya saja yang di sebelah kiri sama dengan, bentuknya akan seperti ini. Yang pindah yang mana? 2y yang tadinya positif, si 2y ini pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 2y ditambah 2. Jelas ya? Setelah kalian ubah, lalu lanjutkan. Kalian substitusikan. Si x sama dengan negatif 2y ditambah 2 ke persamaan 1 nih. Hasil ini kita substitusikan ke persamaan 1. Mana persamaan 1? Persamaan 1 adalah 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Masukkan x-nya adalah apa di sini? Ganti si x-nya. Masukkan data x-nya dengan negatif 2y ditambah 2. Ganti si x-nya dengan negatif 2y ditambah 2 dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Kalian kalikan 2 dengan negatif 2y didapatlah negatif 4y. 2 dikalikan 2 menghasilkan 4 dan dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Mana yang memiliki variabel negatif 4y dengan negatif 3y? Dekatkan yang memiliki
variabel. Negatif 4 ya, temannya adalah negatif 3Y. Maka yang tidak memiliki variabel, angka berapa sih? Angka 4. Letakkan ke sebelah kanan sama dengan tadinya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Yang tadinya positif 4 menjadi negatif 10 dikurangi 4. Ingat ya, tadinya positif 4, tidak luas menjadi negatif 4. Negatif 4Y dikurangi 3Y menghasilkan negatif 7Y sama dengan negatif 10 dikurangi 4 didapatkan negatif 14. Maka kita bagi agar mendapatkan hasil Y, kita bagi negatif 14 nya dengan negatif 7, didapatlah Y nya adalah 2. Setelah itu barulah kalian substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Y yang mana? Y2 dapat dari mana sih? Dari sini nih nak ya, 2 nya Y nya ganti dengan 2. Berarti artinya apa? Masukkan, ganti si Y ini dengan angka 2x tetap, ganti yang saya dikasih merah dengan angka 2. Maka negatif 3 dikalikan 2 sama dengan negatif 10. 2x negatif 3 dikalikan 2 menghasilkan negatif 6 sama dengan negatif 10. Pindah ruaskan yang tidak memiliki variabel ke sebelah kanan sama dengan angka berapa? Angka 6. Kita pindahin ke sebelah kanan, maka 2x sama dengan negatif 10. Tadinya nih di sebelah kiri nilainya negatif, pindah ruas menjadi positif 6. Maka 2x sama dengan negatif 10 ditambah 6 menghasilkan negatif 4. Maka x sama dengan negatif 4 kita bagi dengan 2, maka didapatlah x nya adalah negatif 2. Setelah itu barulah tarik kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Sama kan dengan metode grafik dan metode eliminasi. Menggunakan cara apapun nilainya akan sama atau hasil penyelesaiannya akan sama. Jadi kalian pilih saja mau metode grafik, eliminasi atau substitusi. Kecuali di dalam soal kalian diminta untuk menyelesaikan dengan metode salah satu, maka kalian wajib menyelesaikan. Misalnya contoh, kalian diminta untuk menyelesaikan dengan metode substitusi, ya udah kerjakan dengan metode substitusi. Jelas ya? Sebelumnya sudah dijelaskan, sudah diperkenalkan metode eliminasi dan substitusi, juga metode grafik. Sekarang adalah metode campuran. Metode campuran ini melainkan gabungan dari metode eliminasi dengan substitusi. Saya di sini punya contoh. Contohnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor mendapatkan uang Rp18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah. Kita jawab sama-sama yuk. Perhatikan di sini. Kita misalkan terlebih dahulu mobil dengan X dan motor dengan Y. Ingat, kita misalkan mobil dengan X dan motor dengan Y. Buatlah persamaan satu terlebih dahulu. Dari mana, Bu? Dari soal. Perhatikan. Di sini ada 3 buah mobil dan 5 buah motor. Tadi dikatakan mobil kita ganti dengan X dan motor kita ganti dengan Y. Maka 3X ditambah 5Y. 3X karena 3 buah mobil kita ganti dengan X. 5Y karena motor, maka ganti motornya dengan
variabel Y. Didapatlah 3X ditambah 5Y. Berapa sih ketika ada 3 buah mobil dan 5 buah motor yang didapatkan? Rp17.000. Tulis di sini Rp17.000. Didapatlah persamaan 1. 3X ditambah 5Y sama dengan Rp17.000. Persamaan 2-nya sama halnya dengan cara tadi. Kita lihat dari soal. Di sini 4 buah mobil dengan 2 buah motor, maka 4X ditambah 2Y sama dengan berapa hasilnya? 18.000. Sudah dapat persamaan 2, 4X ditambah 2Y sama dengan Rp18.000. Kita eliminasi nih. Cara yang pertama adalah cara eliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Di sini persamaan 1 dan persamaan 2-nya kita tulis secara bersusun ke bawah. Mana yang kita hilangkan? Yang kita hilangkan adalah Y yang memiliki variabel Y. Maka agar sama untuk untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 2 dan untuk persamaan 2 kita kalikan dengan angka 5. 2 dikalikan 3 menghasilkan 6X. 5Y dikalikan dengan 2 didapat 10Y. 17 dikalikan dengan 2 menghasilkan Rp34.000. Lanjut ke bawah. 4X dikalikan dengan 5 menghasilkan 20X. 2Y dikalikan 5 menghasilkan 10Y. 18 dikalikan dengan 5 menghasilkan 90.000. Perlu diperhatikan di sini yang memiliki variabel Y sudah angkanya sama. Tadi dikatakan karena kita untuk menghilangkan si Y, maka tadi dikalikan 2 dengan 5. Didapatlah variabel yang memiliki variabel Y 10Y. Dua-duanya sama 10Y. Maka barulah kalian kurangi ketika yang memiliki variabel Y-nya sudah sama. 6 dikurangi 20 menghasilkan negatif 14X. Di sini 10 dikurangi 10Y habis ya, maka tidak perlu ditulis. Sama dengan 34 dikurangi 90.000 didapatlah Rp56.000. Barulah kalian bagi X sama dengan, karena nilainya sama-sama negatif maka nanti hasilnya akan positif ya. Negatif 56.000 dikurangi 4 dibagi negatif 14 sama dengan Rp4.000. Nanti kita lanjutkan masih ya. Di tahap selanjutnya ada cara campuran yang kedua dengan cara substitusi. Maka perhatikan dengan baik, ini lanjutannya. Tadi sebelumnya karena campuran awalnya menggunakan eliminasi, yang kedua kita gunakan cara substitusi. Tadi sudah dimisalkan bahwa mobilnya adalah X dan motornya adalah Y. Persamaan satunya tadi sudah diketahui, 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Persamaan 2-nya adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Barulah tadi si X karena dengan metode eliminasi sudah didapat Rp4.000, barulah kita gunakan metode substitusi agar ada dua metode. Yang pertama metode eliminasi, sebelumnya sekarang substitusi. Bisa diartikan ini adalah metode campuran. Substitusikanlah X-nya sama dengan 4.000 ke persamaan 1. Persamaan 1 berapa sih? 3X ditambah 5Y sama dengan Rp17.000. Kita ganti ini si X-nya dengan 4.000, maka didapatlah 3 dikalikan 4.000 ditambah 5Y sama dengan Rp17.000. 3 dikalikan 4.000 didapat 12.000 ditambah 5Y sama dengan 17.000. Yang tidak memiliki variabel dekatkan dengan yang tidak memiliki variabel, maka 12.000 kita pindahkan ke sebelah
kanan sama dengan, maka didapatlah di sini 17.000 kalian kurangi dengan 12.000, maka 5Y sama dengan 17.000 dikurangi 12.000 didapatlah 5.000, maka Y sama dengan, kita bagi isi 5.000 nya dengan angka 5 yang ada tadi di sebelah kiri, kita bagi ke sebelah kanan. Tadinya tanda kali pindah luas menjadi tanda bagi, maka 5.000 dibagi 5 menghasilkan 1.000 rupiah. Maka dapat disimpulkan tadi tarif satu mobil 4.000 rupiah yang saya lingkari merah pada X, dan motor adalah 1.000 rupiah. Untuk itu, karena yang ditanya pada soal sebelumnya adalah 20 mobil dan 30 motor menghasilkan uang berapa sih, maka kita lanjutkan menjawabnya, belum selesai, belum tuntas. Di sini kita substitusikan, si X-nya adalah 4.000 dan si Y-nya adalah 1.000 rupiah. 20X ditambah 30Y dapat dari mana? Dapat dari yang ditanyakan adalah 20 mobil dan 30 motor. Maka ditulis 20X ditambah 30Y sama dengan titik-titik. Ganti si X-nya dengan 4.000 dan Y-nya ganti dengan 1.000 rupiah. 20 dikali 4.000 didapat 80.000 rupiah, ditambah 30 dikalikan 1.000 didapat 30.000 rupiah. Kalian jumlahkan 80.000 ditambah 30.000 didapatlah 110.000. Maka kita simpulkan uang yang diperoleh dari 20 mobil dan 30 motor adalah sebesar 110.000 rupiah. Jelas ya, untuk materi sistem persamaan linear dua variabel cukup sekian. Sampai jumpa lagi di semester 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.